Oh. Halaman 64 ya. Wa minal maklumi lan iku setengah saking perkara kang den weruhi inda kuliman mungguhe saben-saben wong lahu kang iku tetep kaduwe man adna daukin utawi saandape daukin rasa ya penyicip adna daukin utawi saandape penyicip fi ulumi rijali ing dalem pira-pira ilmune pira-pira wong lanang. Apa rijal? Fi ulumi rijali ing dalem pira-pira ilmune pira-pira wong lanang. Apa ulumul rijal? Aulia. Ing dalem pira-pira ilmune para aulia. Annal muhabbata utawi satune muhabbah as-sadiqata kang bener la tukbalu iku ora nrimo la takbilu ya la takbilu iku ora nrimo apa muhabbatus sadiqah asyir kata ing sekuton bihalin kelawan sanu tingkah apa tingkah ya saya ulangi wa minan maklumi lan iku setengah saking perkara kang den weruhi inda kuliman mungguhe saben-saben wong lahu kang iku tetep kadhe man adna zaukin utawi saandape penyicip fi ulumi rijali ing dalam pira-pira ilmune para aulia annal muhabbata utawi satune muhabbah as-sadiqata kang bener iku la takbilu ora nrimo apa muhabbatus sadiqah asyirkata ing sekuton bihalin kelawan kabehane tingkah. Jadi sudah maklum bagi segenap seseorang yang telah menyicipi atau yang pernah merasakan ilmu-ilmunya para aulia, gampangannya ilmu-ilmu tasawuf. Ini sesungguhnya muhabbah yang betul, muhabbah yang sidik, muhabbah yang apa ya? Yang sesungguhnya, nah gitu. Muhabbah yang sejati, la takbilu syirkata bihalin. Itu tidak menerima sekuton. Apa sekuton itu? Nah, gampangannya kalau memang muhabbahnya itu sodiko, muhabbahnya itu sejati, maka dia tuh nggak akan mendua. Pada tingkah apapun juga tetap menyatu pada mahbubah, pada habibnya gitu. Itu kalau muhabbah sodiko. Nah, dikarenakan itu dalam tijannya tidak boleh menduakan tarekat. Nah, bihalil iya, dimana babar pisan atau dimana bihalil sekabiani tingkah gitu. Dalam satu kondisi ya Pak. Ya intinya yaitu kalau muhabbahnya sodiko, muhabbah yang sejati itu nggak bisa untuk diduakan. Menduakan cinta itu nggak bisa. Pasti pada satu mahbubah gitu. Ya kan gitu kan ya. Itu masalah pernikahan Gus, matna wa thulatha. Tapi kalau masalah cinta tetap gak bisa mendua. Fi qalbin wahid ada apa?
satu hati ada dua cinta itu nggak bisa ya, nggak mungkin gitu. Kalau jadi ini adna dzauqin ini wa minal ma'lum, sudah maklum diketahui menurut setiap orang yang paling rendahnya mempunyai ilmu, paling rendahnya mempunyai merasakan ilmu aulia ya. Minimnya orang yang mempunyai ilmu aulia itu bukan tingkat tinggi ya, orang-orang tingkat rendah maksudnya, yang telah sebagian mempelajari tingkat ilmu aulia itu berkomitmen bahwasanya mahabbah yang benar itu tidak menerima persekutuan, tidak menerima perkongsian. Iya. Berarti kalau dia cinta harus mencintai orang itu. Tidak ada dualisme maksudnya. Seketika, ya seketika biarin enak ya. Iya. Kan dianggap kontan halan gitu seketika. Seseorang itu mengetahui ilmu aulia ya, orang yang mengetahui minimal ilmu aulia, minimal ya, bukan tingkat tinggi ya, itu berkomitmen bahwasanya mahabbah yang benar itu tidak menerima perkongsian, tidak menerima persekutuan, tidak menerima dualisme. Jadi kita mencintai seseorang ya itu aja, tidak bisa seketika, itu halan itu kayak itu ya. Mungkin ya. Asani utawi kang kaping pindho, syarat dari apa itu? Syarat lazim. Ayakuna iku yen to ana sapa murid khalian iku kang sepi an wirdin saking wirid min auradil masyayikhi saking pira-pira wirite pira-pira guru aumun salihan kublonteng apa aumun salihan utawa iku kang dedel anhu saking wirid ya, wirid min auradil masai itu ingkana lamun ono sopo apa murid ya, mau murid apa wirid? Ingkana lamun ono apa wirid maujudan iku kang ono wairo rojiin hale ora bali ilahi maring wirid abadan ing dalem saklawase. Jadi syarat lazim yang kedua bagi murid, yang diharuskan untuk murid, ayakuna, hendaknya murid itu khalian sepi an wirdin dari wirid min auradil masyayikhi dari wirid-wiridnya para masyayikh aumun salihan atau dia itu melepas anhu dari wiridnya masyayikh. Ingkana jika ada wirid itu terus ghairu rajiin ilai abadan, tidak boleh kembali pada wirid yang asal itu. Jadi sebelum masuk ke Tijaniyah, hendaknya seorang murid itu harus sepi dari wiridnya para masyayikh. Maksudnya wirid-wirid tariqat ini ya. Terus kalau dia itu masih ada, maka harus dilepas wiridnya itu. Bukan hanya dilepas saja, nggak boleh kembali lagi. Semisal dia itu ikut wirid semama tarekat ini, lantas di kemudian hari ingin masuk pada tarekat Tijaniyah, maka wirid tarekat yang awal ini harus dilepas, nggak boleh dibaca lagi. Kalaulah memang dia itu ingin masuk pada tarekat Tijani, gitu. Termasuk wirid yang bersandar pada salah satu aulia. Ya. Seperti hizib ya. Seperti hizib sakron ya. Seperti rotibul haddad. Seperti apa lagi?
Ada lagi bacaan Dalailul Khairat itu kan ada sandaran pada salah satu aulia itu termasuk nggak boleh. Burda itu sejenis maulid gitu. Burda sejenis maulid ya. Sejenis maulid. Jadi umum, bukan ijazah, bukan. Burda itu bukan ijazah seperti maulid, bukan ijazah. Ya. Kalau sakron atau itu efeknya memang Ya, memang ada. Kalau baca hizib atau baca dalail dan sejenisnya itu biasanya menyebut sanad. Itu. Lah kalau sudah menyebut sanad, sudah ini. Berarti dia sudah melepas dari tijani. Kalau seperti Simtuduror, ya Simtuduror itu. Simtuduror atau burda itu nggak menyebut sanad itu. Hanya sholawat biasa seperti sama baca sholawat nariyah. Umum ya. Itu umum. Sholawat munjiat ya. Itu sholawat semua yang umum itu. Amaliyah yang ijazah, yang harus ada ijazah, yang bersandar dengan kepada wali selain ijazah. Digarisbawahi amaliyah yang ada ijazahnya intinya ya, yang bersandar atau yang tergantung pada salah satu aulia misalnya kalau nggak ada harus ngamal ini harus ada ijazahnya harus khususan ini itu jangan, nggak boleh seperti itu ya. Iya. Hah? Ini gini kalau ya ini Iwan seperti tadi ya Ustadz Imam nemu nang kitab seperti dalail ya, nemu nang kitab berdalail baca dia kan ya, baca. Kalau lah memang dia itu tijaniyah, sebenarnya ya nggak masalah, nggak menyebut sanad apa. Cuma itu kan buang-buang umur itu, mulwa itu, menurut saya ya. Kenapa? Kita sudah punya soal fatih, kengku maca soal lain, demai itu. Hah? Oh, keng hiburan. Nisa Sabian jangan ya. Keng teranyanya sekiranya oleh genjeran itu ya. Lenan kedimin itu menabi sebitak lemah ya sohonan itu keingin sanga aja nabi kisah salat munjiat ni kayaknya nabi kisah yang kudimin salatan tujina ni cuma nabi bulan puasa kisah iya okay. Iya, sholawat munjiat mesti atau sholawat nariyah, pokok sholawat itu termasuk yang tidak bersanad sebenarnya, umum sebenarnya. Maksudnya dibaca tanpa sanad itu nggak apa-apa artinya tidak ada efek. Tapi kalau seperti dalail memang itu khusus, memang harus ada ijazah. Kalau dalail itu kadang kita itu minta ijazah, kadang berharap agar menambah satu ketajaman daripada amalan itu kadang. Makanya ijazah itu tidak boleh, amalan-amalan yang ada ijazah tidak boleh karena ada ketergantungan pada kemandian atau ketajaman daripada amalan tersebut. Ya. Jadi kalau yang sudah tijaniyah enak, insya Allah nggak gampang kepincut dengan wirid-wirid lain.
apa itu dalail, apa itu hizib nawawi, hizib sakon, apa. Kenapa kok nggak kepincut Tijaniyah? Karena semua aulia itu oleh barokahnya Syekh Ahmad Tijani. Itu Syekh Hasan Asadiliyah bisa menciptakan hizib bahar. Itu bisa babi Syekh Ahmad Tijani. Nah, saya ngomong gini bukan pada Tijani nah ya. Terus itu ngarang Dalailul Khairat. Itu bisa babi Syekh Ahmad Tijani. Pas Tijani maca Dalailul Khairat. Jadi nyari apa? Oleh badan sompur nyari nang apa? Nyelok nang gentong, genti kan ya. Jadi yang sompur dia. Nah, itu loh maksud saya itu gitu ya. Itu di anu lagi ya. Kan semua sudah tahu ya umum bahwasanya Hizib Bahar itu siapa pemiliknya? Syekh Hasan Asadili. Tapi itu bukan ada riwayat Syekh Ahmad Tijani itu juga dari imla dari Rasulullah di Jahurul Ma'ani ada. Itu imla dari Rasulullah. Juga seperti doaul Khadir ada ya, doaul Khadir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu itu ya. Apa kita itu ngamalkan amalan doa Khidir? Enggak. Syekh Ahmad Tijani dapat imla juga dari Rasulullah. Sama seperti yang dibaca oleh Wali Khidir. Terus Allahumma kama la tafta itu kan punya Wali Khidir ya. Syekh Ahmad juga dapat seperti itu. Coba sampai lihat di Jahurul Ma'ani itu ada semua itu. Termasuk Hizib Bahar itu seakan-akan di salah satu grup itu bertanya kenapa kita kok boleh ngamalkan Hizib Bahar padahal itu amalan Syekh Imam Asyadzili. Siapa bilang itu Syekh Ahmad Tijani itu diimla juga oleh Rasulullah dan tidak sama dengan yang punya iya Imam Asyadzili imla. Sedangkan yang di Imam Syadzili itu bukan imla, apa itu melalui mimpi, ilham, ngarang tas kapal. Iya, gitu ya. Saya ngarang tas kapal. Ya melalui ilham mungkin, Pak. Ngarang dulu, baru ya Rabun Kanjeng Gusti itu. Oh, iya. Tapi kalau Syekh Ahmad Tijani itu Jahurul Ma'ani, saya lihat sendiri ibaratnya, cuman kalau sekarang nggak tahu. Dari kalau Syekh Ahmad Tijani itu nggak pernah minta wirid dari Rasulullah. Setelah kisah yatur semua hatta hizib sayfi apa bin langsung ipari seesokan sarang Syekh Ahmad Tijani napa malah muga ashabu Tijaniyah dakhalal jannah bila iqabin wala hisab neka seesokan bisa Ahmad Tijani itu nggih nyon wirid neka Kanjeng Gusti ada ceritanya kisah langsung Kanjeng Gusti saya nanding hizib hizib sayfi baca terus ini baca itu semua tonton bisa Kanjeng Gusti sama Tijani lo samanya Gusti paling wirid nikah kula andi hajat enten tada saya perjuangan kisah sama Tijani kadi kenapa ashabu Tijani ya kisah pangkatnya di atas apa Qutbul Aktub itu lho wong saya perjuangan saya kula sarangan meneh saya perjuangan saya nikah pahampian bingung turun maca wirid lain posang orang nih kayak posang Tijani jadi Syekh Ahmad Tijani merjuang lagi ikhwan kan ya pas ikhwan macaria macarua kama jangkor ya iya baca gitu udah ya ini menceritakan yang masih Ratibul Haddad itu wirid yang disusun sama Habib Abdullah Al-Haddad gitu. Nah, ini wirid rantepan ya. Kan isinya Ratibul Haddad itu wirid-wirid yang ada di hadis Rasul. Rantep sareng Habib Abdullah Al-Haddad. Memang gini, ada di salah satu grup itu terjadi perdebatan katanya itu di Amed ya di Brebes itu mukodamnya katanya mengamalkan Ratibul Haddad ya mengamalkan tapi saya nggak sebut nama
Ya saya bilang nggak boleh kan seperti itu memang. Itu Iya. tawasul semua Ratibul Haddad. Mulai awal Allah yu'li darajat fil jannah wa yu'idu alaina min Dan yang barakatihi wa lebih di Kenapa kok separuh-separuh? Karena apa? Kadang orang itu karena dengan ketajaman amalan sebelum dijani. Coba ya kita koreksi sendiri. Misalnya saya punya amalan apa gitu sebelum dijani. Dan seakan-akan terbukti, bukan dalail, janganlah yang lainnya. Atau Ratibul Haddad sudah terbukti memperbaiki ekonomi lah umpama kan kita kan afiliasinya ke ekonomi. Terus setelah masuk dijani, dia itu pengen masih ngamalkan, termasuk si bingung ya Mas sampean ya. Akhirnya minta dilegalkan ijazah ke salah satu muqaddamnya, minta ijazah ini. Kenapa kok ini? Karena dia pernah merasakan seakan-akan. Akhirnya apa? Akhirnya ke sholat Fatih ini kurang begitu mantap seperti itu. Melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Ada ikhwan pengamal Ratibul Haddad, dia masuk minta izin supaya bisa mengamalkan Ratibul Haddad. Itu isinya tawasul semua itu, Sing biasa dilafatkan ketika umumnya orang ziarah ke Wali Songo, ke Habib-habib, salamullah ya sadati, niku kadang niku enten ijazah mboten nggih umum nggih wonten nggih. Apa kalau kita Satu. baca itu khususkan di benak kita untuk dijadi enggak Pak? Nggih. Kalau memang diniatkan seperti itu enggak apa. Niku salamullah ya sahadat minar rahmani niku satu ijazah nggih, ijazah dari aulia selain dijani. Yang kedua nggih, niku umum, anggaplah umum. Tanpa ijazah pun orang bisa baca. Tapi lafat-lafat dari di syair niku enten bahasa madad terhadap aulia yang diziarahi. Madad terhadap aulia. Sa'alnakum rojaunakum di antaranya. Itu ada sa'alnakum rojaunakum. Niku wonten niku. Nah, makanya kadang ada bacaan yang bukan ijazah khos, tapi terselip lafat-lafat madad terhadap aulia-aulia niku termasuk nih mboten saged. Kalau di Ratibul Haddad itu mesti Allah yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Itu harus dibaca itu. Kalau nggak dibaca bukan rotib namanya. Ratibul Haddad itu sudah Tetap harus dibaca. Ikhwan Bukan Tijani Ratibul nggak Haddad. usah baca Ratibul Haddad. Kenapa? Karena dengan Ratibul Haddad wirid ini sudah dinisbahkan kepada Abdullah Al-Haddad, sehingga namanya wiridnya Ratibul Haddad. Ada lagi Ratib tapi bukan Al-Haddad, Ratib Al-Attos. Ada lagi Ratib Al-Hudoriyah gitu. Jadi Ratib ini sudah dinisbatkan kepada wali selainnya Syekh Ahmad Tijani. Dan klaimnya para habaib ada yang mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad ini pangkatnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma Syekh Abdul Qadir Jailani ini masyhurun fid dunya wa huwa masyhurun fis sama gitu. Klaimnya para habaib seperti itu. Saya ngeklaim Syekh Ahmad Tijani, wah gitu sama-sama ngeklaimnya ya. Ya, jadi nggak usah baca rotib-rotiban. Hah? Ini loh, ada sebagian ikhwan itu mengatakan kalau Yai Sepuh itu ndak kesokan untuk
bacaan ibadallah rijalallah nah itu terus dikena tahlil harus baca seperti di pondok saya itu loh, jadi saya itu dari Yai Sepo yang itu ya. Iki Sepo. Sebabnya kalau muqaddam lain baca seperti itu, kalau di besarannya Tijaniyah gak masalah. Waktu di besaran Yai Muhammad, di besaran para ikhwan Tijaniyah, paham kita langsung rijalallah gitu, nah kan gitu ya. Tapi kesannya Ustaz, kesannya Ronero kesannya seakan-akan itu seakan-akan itu mungkin senang mungkin tujuan ini wis jelas kita tujuan ketika itu mimpin di kalangan kaburi atau yang umum jadi dia umum artis aku lirik kira gak usah itulah meskipun enggak jadi pemimpin orang. Sebenarnya pembahasan ini untuk orang yang mau masuk ke Tijani. Dia kalau sudah bertarekat Qadariyah seumpama, ya harus dilepas tarekat Qadariyahnya baru masuk ke Tijaniyah. Bukan karena lo masuk Tijaniyah dulu mong salpa terus melong salpa engkau dak Qadariyah we. Jadi Qadariyahna lo ibu agian. Coba nyoba itu. Qala fi jawahiril ma'ani. Qala dawu sapa Syaibul Jawahir Ma'ani apa? Si Ali Harazim. Qala dawu sapa si Ali Harazim fi Jawahir Ma'ani ing dalam kitab Jawahir Ma'ani. Rupane dawu iklam anna hadzal wirdal azim la yulakkinu liman lahu wirdun. Iklam merwasira anna hadzal wirda ing satune ikilah wirid al azima kang agung. La yulakkinu iku ora kena nalkin ya la yulakonu ya. La yulakonu iku ora kena den talkilnaken apa hadzal wirid ora kena den takilaken liman maring wong lahu kang iku tetep kaduwe man wirdun utawi wirid min auradil masyaihi kang saking pira-pira wirite pira-pira syekh radhiyallahu taala anhum illa intarakahu angin intarakahu lamun ninggal sapa murid maiku man lahu wirdun iku hu ing wirid wan salahu lan dedel sapa man lahu wirdun anhu saking wirite wala yaudu lan ora bali sapa man ilahi maring wirite wirid min auradil masaiku abadan ing dalem saklawase itu fa inda dalika yulakinuhu man lahul idnil khas fa inda dzalika maka ing dalem nalikane mengkono tarku wis gelem ninggal wirid dengan syarat seperti itu baru muqaddam itu bisa mentalkin wa illa lan lamun ora gelem ninggal wanggo kepingin tetep wirite tetep dilakoni fal yatruku maka becik ninggalo sapa man laul idnul khas hu ing wong mau iku ya huwa wong sing kapitalkin wa wirduhu wa sapa murid wa wirduhu lan wiritemu murid. Kalau dia enggak mau meninggalkan, dia semama sudah bertarekat satoriyah semama. Terus mau talqin Tijaniyah sama muqaddamnya sampean kalau mau talqin Tijaniyah tarekat satoriyah sampean harus tinggalkan. Kalau dia mau ditalqin, kalau dia gak mau sudah tinggalkan aja gitu, tinggalkan aja, nggak usah dipaksa. Kenapa? Li'anna auradal masyayikhi krono satune piro-piro wirite masyayikh kullahum sekabehane masyayikh radhiyallahu ta'ala anhum iku ala hudan ing atase pitutuh wa bayinatin lan bayina apa? Bukti.
Oh, jadi kalau sampean nggak mau meninggalkan tarekat Satoriyah untuk masuk tarekat Tijaniyah, sudah nggak apa-apa, sampean tetap aja di tarekat Satoriyah. Karena kesemuanya tarekatnya para masyayikh itu ala hudan wa bayina. Pada oleh petunjuk saja guys. Pada bener kabi. Nah, jadi dalam Tijaniyah nggak ada paksaan. Tapi kalau sampean masuk ke Tijani, maka harus meninggalkan wirid tarekat lain. Wa kulluha lan sekabiane auradul masyayikh. Wa kulluha utawi sekabiane auradul masyayikh. Maslakuhu iku panggonan ngambahe murid. Muslikatun. Oh. Muslikatun apa maknanya? Ya sarata itu yang menjalankan, yang muslikatun iku kang ngambahake wa musilatun tur kang nekaake kang nampiaken ilallahi taala maring Allah taala. Hudan. Nggih. Aurat. Ya, jadi semua auratnya masyayikh itu bisa dijadikan tempatnya suluk dan juga bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi wirid-wirid torekot itu juga bisa menyampaikan orang kepada Allah. Tarekat Sadaliyah, tarekat Qadariyah, tarekat Tijaniyah, itu semuanya juga bisa menyampaikan seseorang itu kepada Allah. Bisa mendepaki seneka kace ke neka sarah, mau neka lo sarah, seneka paham ambena? Wong ke sakit nampu awak ruwek, mau neka nang tenang, ya nang tenang. Pagi sore le depak ini kata, ya nyantai, macem-macem. Ila angkola tumeka maring yen to dawuh sapa riya apa ini ila angkola tumeka maring yen to dawuh sapa Jalil Ma'ani ya sampai pada ucapan faman aradat dukhula fiha fala budda lahu min hadzal syarti faman moko utawi sapane wong arada kang ngarepaken sapa man ad-dukhula ing manjing ing mlebu fiha ing dalam Tijaniyah fala buddha maka ora kena ora lahu kadiman min hadza syarti saking ikilah syarat. Jadi keterangan Jalil Ma'ani itu sampai pada debuan faman aradat dukhul. Jadi barang siapa yang hendak masuk pada tarekat Tijaniyah, maka tidak boleh tidak, artinya harus menetapi syarat ini. Kalau enggak mau menetapi syarat ini, ya enggak apa-apa. Sampai teruskan aja tarekat sampean. Itu. Gimana? Tak kan ninja ora kena ora wajib agak dia sampean yang jengkulan ni kalau bener lo wajib keng labut dah kau tu datang sampean ni kan gitu okay, paham labut dah ni insyaallah paham. Wala khaufalan ora ana wediku maujud alaihi ing atase man aroda min sahibi saking wong kang anduweni wirid ayang kana ing dalem endi-endine ana apa-apa sahib minal auliyai saking pira-pira wali iku minal auliyai saking pira-pira wali al ahyai kang urip wal amwati lan kang mati wa hale utai man maiku aminun wa utai murid aminun iku kang aman
min kulli dororin saking sekabehane belai bahaya yulhikuhu kang jadi wala khaufa alaihi min sahibihi ayyang kana minal auliya'il ahya wal amwat, dan juga enggak dikhawatirkan, enggak usah takut seseorang itu dari yang mempunyai tarekat itu, baik itu yang mempunyai tarekat itu para aulia yang masih hidup atau yang sudah mati. Maksudnya gimana? Seseorang seumpama sebelum masuk Tijani harus melepas tarekat-tarekat yang ada gitu. Kalau dia itu nggak mau melepas tarekat yang ada, nggak usah masuk Tijani. Terus kalau dia itu sudah melepas Tijani, pas terus masuk ke Tijaniyah, dia nggak usah khawatir, nggak usah takut kening boleh te seandi tarekat kula, takut kening oleh boleh, tak usah, tanggung sarung si Ahmad Tijani. Paham ya? Nah, neka bener termakbul neka tarekat apa itu? Ontaonan itu. Ngasih ontaonan itu nama. Iya, bingung takut kening bola, takut kening apa no. Tok medel makbul. Iya, neka ampun jamin ban tangkung sareng Syekh Ahmad At-Tijani ini ya. Nice. Aji terus intaha, mungkin intaha ya tiga. bin nadr fil babisani min hadzal kitabil mubarak. Waman utawi sapane wong lam yakun kang ora ono sapa man musalliman iku taslim. Musalliman iku taslim nggih. Li hadaini syartani maring ikilah syarat. Fa alaihi moko iku tetep moko iku wajib alaihi ngatasi man bin nadri kelawan ningali fil babisani ing dalem bab kang kaping pindho min hadzal kitabil mubarakis saking ilah kitab kang den barokah. Jadi kalau kita masih belum taslim pada yang dua tadi, maka tunggu nanti kita lihat bersama-sama di bab yang kedua di kitab ini juga. Fa innahu moko setuhune kelakuan yajidu bakal nemu peman fihi ing dalam hadal kitab ma kalau kita sudah ngaji bersama-sama di bab yang kedua ini, insyaallah kita akan menemukan penjelasan yang menyebabkan kita taslim insyaallah. Asalisu utawi kang kaping 3 Allah yatruka iku yen boten oleh ninggal sapa wong al-wirdah ing wiritan ba'da ahadihi ing dalam sausik ngalap wirid. Jadi kalau kita sudah talqin maka tidak boleh meninggalkan. Kalau kita masih muhibbin maka boleh ya, paham mafhum halamannya gitu. Kalau kita masih belum talqin itu boleh meninggalkan, boleh leha-leha ya, ngelakoni nggih boten ngelakoni boten napa-napa. Tapi kalau sudah talqin kada ndak boleh jala bola nggih, jala bola nggih, karena nanti ada konsekuensinya bagi kita yang meninggalkan. Qala fil jawahir dawu sapa Syekh Al-Rasim fil jawahir wa kadzalika lan koyok mengkono inna min syurutil lazimati setuhuni iku setengah
persyaratan kang wajib fit tariqatil ahmadiyah ing dalam tariqat tijaniyah mudawatul wirdi iku ngelanggengaken wiritan ilal mamati hingga seto. Jadi dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu juga ada bahwasanya kalau kita sudah beat di Thariqat Tijani, maka wajib bagi kita selalu melakukan wirid sampai meninggal dunia. Dawuh sapa ke musannif fil ifadatil ahmadiyah ing dalam kitab ifadatil ahmadiyah, man utawi sapane wong atau man utawi wong tawaka kang ninggal sapa man al wirdah ba'da akhdihi ing dalam sausik ngalape wong lahu marang wirid ya hullu maqab ya hillu ya dalam dia sapa wong sing ninggal kelakuan sing wis mari talqin, maka akan mendapatkan sanksi. Ya hillu itu apa? Halal lah. Hah? Berarti bahasanya ya halu. Iya, akan manggoni kan gitu, menimpa. Akan menimpa, bukan jangan dimana halal, menimpa aja mungkin ya. Ya hulu apa? Melepas. Halah. Halu. Di ya wis, baca ya halu gitu aja ya. Iya. Ya halu. Jangan sampai taroka. Ya. Selalu ngodoin ya yahillu halak. Dalam wirid tijaniyah, naudzubillah, kalau kita sudah tidak istiqomah, ya, becadan badan tahawun, sudah itu yahilul halak, nggak usah nunggu tarkul wirdi ini. Tapi kalau kita ini istiqomah, tepat waktu, nyaman itu, kutbul aktob itu, ya, kutbul aktob itu ya. Nah, jadi nggak usah nunggu tarkul wirdi ini, gitu. Kita nggak istiqomah, sudah itu yahilul halak. Ini untuk pribadi kita sendiri ya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah lolo istiqomah, bahaya ini. Tuli-tuli atobat orang seperti itu ya. Pasar yang ngodok wirid. Ini bahaya ini ya, diusahakan. Saya tanyakin nang waktu fadilah, kan ada juga waktu fadilah, iya, nang awal waktu nang ngantok duk serondu cehen, iya, mun kula biasanya, kalau saya biasanya habis sekolah kan ngantuk, kalau pas akan ngambil awal waktu daruri waktu ikhtiyari, yang jelas waktu pada atas bijak. Saya tidur dulu. Ini apa masuk nang nikah lagi? Saya di kitab Adqiyatul Adqiyah, seseorang yang koder istiqomahnya itu disadari atau tidak disadari karena dia itu banyak dosa. Sudah. Jadi seumpama kita sendiri nggak bisa istiqomah, koter, udah akuin. Jadi dari tijannya ini kita bisa menjadi barometer. Wirid kita koter, wis akuin minyak dosa itu. Ini ada di nadomnya, saya lupa itu. Adqiyatul Adqiyah itu, lupa nadom itu. Orang nggak akan meninggalkan istiqomah kecuali orang itu pernah melakukan dosa. Bidayah juga ada bidayah gitu. Udah ini umum itu. Jadi kalau seumpama seperti Ustadz Imam tadi ngantuk kan, lala akan minyak dosa itu. Loh ya.
taklim apa mungkin fa innal hifdza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta limasin. Jadi ngelmu niku murni kanugrahan, bukan dari ikhtiar kita mboten. Murni anugerah, murni fadilah dari pangeran. Lah wa fadlullahi la yu'ta limasin. Fadilah pangeran itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sering melakukan maksiat, yang ahli maksiat. Niku dari napa? Bahasan atau aspek keilmuan pun nggih kados ngoten. Jadi ilmu itu murni anugerah, murni fadilah dari pangeran, dan fadilahnya pangeran tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Niki kula sanjang ngeten iki ngepuya wae dewi. Kalau Amek nambah ya, kalau uniknya di masih itu kalau istiqomah ada air. Banyak ya. Ini di sholat Fatih itu ada nilai plus ketika dibaca dengan istiqomah. Istiqomah tiap hari, misalnya gini di kitab Jaisul Kafil kalau nggak salah itu misalnya kita baca setiap hari, lepas dari wirid ya, kita hanya baca sholat Fatih aja umpama setiap hari baca 10 kali ya, umpama pahala sholat Fatih, umpama aja ya, umpama pahala sholat Fatih itu 1 umpama ya, kita tidak kita lipatkan dulu 1. Jadi kalau kita baca 10 kali itu kita dapat berapa? 10 kan ya. Besoknya kita baca lagi istiqomah ya, di waktu yang sama itu kelipatannya 10. Besoknya lagi kan 10 berapa? Kalau 10 100 ya. Besoknya lagi itu dilipatkan lagi. Itu. Besoknya lagi terus. Ketika seorang itu berhenti dari istiqomah misalnya ya, sehari itu dia tidak istiqomah, meninggalkan misalnya, itu mulai lagi dari awal. Paham ya? Jadi mulai lagi dari awal, baca lagi 10 lagi, besoknya berlipat lagi, terus sampai ilal mamat, sampai meninggal. Itu ada di Jaisul Kafil, saya melihat itu. Saya contohkan ketika baca 10 kali, contoh aja. Bagaimana kita yang mengamalkan lazimah, wadhifah, dan apa lagi? Dan semuanya itu. Itu kelipatannya berapa itu? Lepas dari kelipatan pahala sholat Fatih ya, seperti itu ya. Gimana? Saya tidak di situ tidak ada ibarat berubah jam. Pokoknya istiqomah, mungkin istiqomah harinya mungkin ya. Nggak tahu saya. Itu siap. Oh itu saya tidak. Enggak istiqomah sholawat Fatih, makan saya dari awal. Enggak, kita yang ada ibarat itu, barang siapa yang baca sholat Fatih istiqomah akan dilipatkan. Saya ambil dari situ, yang saya istiqomah itu 100-nya. Bukan, maksudnya gini. Saya contoh baca sholat Fatih 1 kali ya. Ini contoh aja 10. Saya tidak bicara, contoh aja 10 umpama. Sampean baca 10 sholat Fatih. Itu ketika besok baca di waktu yang sama 10, itu tidak 10 pahalanya. Di Yesus. Terserah sampean tafsir seperti apa, terserah. Saya kan tidak menyebut apa. Saya itu tidak menyebut apa, terserah ala masyita. Saya tafsirkan lebih bagus jamnya seperti itu. Saya soalnya ada kopiannya lebih di belakang itu. Soalnya ada ijazah, itu ada ijazah hari. Saya dulu waktu di pondok itu ada amalan ijazah hari beda, ijazah jam itu beda, lebih spesifik lagi kalau jam. Saya tidak tahu itu untuk jam apa pokoknya setiap hari kalau dia misalnya ya kita katakan aja wadifah atau lazimah setiap asar kita kan istiqomah mestinya.
istiqomah. Apalagi seperti itu, kita baca biasa aja sholat Fatih itu kelipatannya seperti itu. Lepas daripada kelipatan yang berjuta-juta itu ya, lepas dari itu ya. Umpama 10 itu dikasih pahala 10, besoknya kita baca tidak 10, kelipatan 10 lagi. Besoknya lagi, ketika kita tidak istiqomah berhenti, mulai lagi dari awal. Itu loh. Ada di Jasul Kafil itu. Kita tijeni itu. Mungkin istiqomah waktu ini ya. Lanjut Ustaz Mubin. Kalau di Yakut itu kalau di Yakut salat Fatih kan 600.000. Kalau dibaca 2 kali itu gak terhitung. Padahal hanya biar saya kan sulit ngitungnya kalau banyak-banyak. Saya contoh 10 saja. Dari awal saya sampai enggak saya contohkan 10 saja. Ini contoh. Kalau dicontohkan 600.000, gimana mau ngitungnya? Paham, Bun? Iya. Saya contoh 10 kali, itu pahala 10 kali, biar ngitungnya enak. 10 ping 10 kan 100. Kalau 600.000 ping berapa gak bisa ngitung. Masih ada kalkulator. Kan kalau 600.000 2 kali kan 1.200.000. Itu bukan gitu caranya. Allah yang tahu kan. Kata Yakut itu. Allah yang tahu, tapi kita kan ada hitung-hitungannya. Itu kan sampai nyebut 600.000. Tapi ini jatuh dihitungan sekali. Bukan permasalahan hitungan 10 atau berapanya mboten, tapi niku kan hanya contoh mawon. 10 niku hanya contoh mawon. Yang jadi ditekan kan di keistiqomahan kita membaca salat Fatih niku. Bahkan fadilahnya istiqomah niku rumin atos abai Mas Wahid niki sinten Nggih Najid. Nggih Najid niku sempat ngendikan kali Mbah. Mbah niku natos dawuh bahwasanya ada orang baca salat Fatih 1000 sekian menit, sekian jam ngoten niku. 10.000 sak dina iku maca 10.000 lho. Dihitung. Kali Najid niku dihitung. Lah nek 10.000 sedinten niku berarti kalongnya cuma beberapa jam, dan itu pun tinggal dipilih saja istirahatnya itu untuk makan apa untuk sholat ngoten nggih. Yo enggak ngono Ji. Wong nek wis istiqomah, biasa istiqomah nglanggengno maca salat Fatih, maca amaliyah ngono. Iku waktu koyo ditarik. Misalnya umumnya baca salat Fatih 10.000 atau 1.000 mawon. 1.000 niku biasanya 2 jam gitu normalnya, kalau normal atau awal orang mulai baca salat Fatih 1.000 niku 2 jam. Tapi ketika sudah istiqomah, waktu niku ditarik seakan-akan 2 jam niku, tapi ternyata dilihat kok cuma sejam. Nah ini ku termasuk fadilahnya istiqomah. Jadi diperlama waktu niku disaged jadi lebih lama, tapi waktunya tetap 1 jam. Karomai istiqomah. Maksudnya intinya dari Agus ini, istiqomah itu penting boleh. Dan penjelasan sholat Fatih itu menunjukkan intinya yang diambil dari yang tersirat itu betapa besarnya fadilah sholat Fatih. Cek letolian intinya seperti itu. Bukan ngitung, paham ya? Bukan ngitung. Ini terus Mas Wahid ini konco-konco ini orang nggak boleh ngitung, tapi dia sendiri bilang 600 Gus. Nah, iya, saya mikir bilang 10 biji, dia sendiri bilang 600, lebih banyak. Gimana? Terus Mas Wahid iki konco-konco iki sarjana ekonomi kabeh. Tadi sudah banyak tafsir ya. Kalau tadi Ustadz Imam tanya, kalau di waktu afdol itu ngantuk gimana? Ya, makanya ya kalau daripada kita melakukan sesuatu yang nantinya itu bisa
kita apa menyebabkan batal, maka tunggu dulu kan nanti. Itu jawabannya sama Ustaz Imam aja. Soalnya yang nanti Ustaz Nyamto. Iya enggak, karena gini, waktu itu kan kalau di kita lazima ya, ada waktu biasa, ada waktu yang terpaksa kan itu. Waktu biasa itu yang bagus gimana? Mulai setelah sholat subuh sampai duhal a'la. Tapi itu ilam yakun lahu syunglun, kalau tidak punya kesibukan ya. Nah, kalau di sini juga bukan sulun tot walam yakun lahu udrun, tidak ada alasan, termasuk alasan ngantuk kan gitu. Iya. Jadi kalau sudah ngantuk ya ada urusan nanti aja ya. Karena waktu masih panjang. Jangan dibuat sempit bagi kita ya. Jadi kita ikut tijan itu jangan membuat kita menjadi sempit. Sudah biasa aja. Oh, ki ngantuk ya, ngantuk deki apa hilang. Ngantuk ya saya. Sudah, saya lanjut ya. Qala Sayyidil Muhtar Al-Kinti fil Kaukabil Waqar. Hah? Iltizam ya. Biltizamihi kelawan sebab nyanggupi man lahu maring wiltun sora moko dadi sapa man nadon iku janji yajib kang wajib al idyan apa nekani bihi kelawan janji. Jadi kenapa kalau kita sudah mengambil keputusan, mengambil apa sudah masuk tarekat kok tidak boleh meninggalkan? Karena kalau nanti kita sampai meninggalkan makan akan ada sanksinya. Sebab kita dengan mengambil keputusan talqin, maka itu sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi janji. Yang janji itu wajib kita tepati. Sampai di situ Ji. Walau alam bisawab. Ya, jadi intinya asalnya tarekat itu kita hukumnya sunat, sebab kita talqin maka menjadi wajib gitu. Sudah ya. Sudah.